Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Politisi-politisi yang korup merusak citra 10% politisi yang baik, kata Henry Kissinger. Sekarang Bang Karni, bisa nggak saya jelaskan sedikit soal yang tadi, yang soal penyadapan putusan MK? Saya punya penjelasan yang saya kira masyarakat perlu tahu juga gitu. Asal pendek. Ya pendek ya. Jadi begini, memang betul putusan MK itu memang membatalkan bahwa tata cara penyadapan itu di aturan PP dibatalkan. Memang menjadi pertanyaan sejauh ini adalah apakah putusan MK di suatu undang-undang itu mutatis mutandis berlaku pada undang-undang yang lain. Sebagai contoh misalnya ada judicial review terhadap hukuman mati di undang-undang narkotika misalnya. Apakah kemudian di undang-undang korupsi mutatis mutandis itu berlaku juga? Secara teknikal tidak, karena putusan MK itu hanya merujuk kepada undang-undang yang diuji. Nah, sementara nanti kalau undang-undang lain itu bisa menjadikan itu sebagai dasar untuk menguji yang sama atau melakukan yang namanya legislative review, law making process di DPR. Itu prinsipnya. Nah, karena itu kemudian ketika undang-undang ITE itu dibatalkan PP-nya, memang tidak boleh bikin PP untuk undang-undang ITE. Nah, bagaimana dengan KPK yang ada cantolan pasal berapa tadi 12 ayat 1 huruf A? Pertanyaannya adalah ini kita lihat fenomena yang namanya state independent body. Jadi lembaga negara independen atau state auxiliary agency. Itu salah satu ciri dari state auxiliary agency atau state independent body itu adalah dia self regulating body. Jadi dia bisa mengatur sendiri tata cara yang tidak diatur lebih lanjut di dalam undang-undang tersebut. Yang penting prinsipnya Bang Karni, prinsipnya adalah bahwa hak untuk menyadap, wewenang untuk menyadap itu harus tercantum di undang-undang. Kalau dia tidak tercantum di undang-undang, maka itu tidak sah. Nah, karena itu kemudian masalahnya adalah bagaimana untuk mencegah agar kemudian KPK tidak eksesif. Lembaga independen ini misalnya tidak eksesif. Silakan saja membuat undang-undangnya. Boleh kok membuat undang-undang itu, membuat undang-undang apapun boleh. Perkara kemudian soal didukung atau tidak itu another story, ya. Dari politik kita. Saya kira itu sedikit penjelasannya. Enggak ada, udah 3 orang. Pak Akhir Salbi. Terima kasih Pak Karni. Saya mengusulkan judul ILC ini diganti. Dihilangkan bagaikannya. Jadi OTT cerita bersambung. Itu yang tepat menurut saya. Judulnya itu Pak? Iya. Bagaikan tadi ya? Bukan. Ya, itu saya membacakan. Iya oke. Kalau gitu udah tepat, saya setuju. Kenapa? Karena OTT ini tidak akan berhenti Pak Karni. Sebab koruptor itu akan selalu ada. Sulit untuk memberantas semuanya. Nah, persoalan korupsi ini, apa sih korupsi itu? Ada yang mengatakan korupsi itu berasal dari bahasa Latin corrumpere corruptus, sesuatu yang perbuatan yang busuk, yang buruk. Itu juga definisi dari Kamus Bahasa Indonesia Purwadarminta. Perbuatan yang buruk. Berarti korupsi berkaitan dengan nilai. Nilai itu konsepsi abstrak yang ada dalam pikiran orang. Apa yang dianggap baik dan buruk, apa benar dan salah. Nah, ini persepsi sebenarnya. Tidak tertutup kemungkinan para koruptor itu mengatakan bahwa korupsi itu baik. Karena ada 2 fungsi korupsi, ada 2 aliran tentang menyebutkan fungsi korupsi. Ada yang mengatakan korupsi itu positif. Kenapa? Kegiatan dari korupsi itu bisa menimbulkan multiplier efek terhadap pertumbuhan perkembangan ekonomi. Orang yang korupsi biasanya dia boros, sehingga dia beli produksi rakyat, dia investasi terserap tenaga kerja. Ini aliran yang mengatakan korupsi itu positif. Jadi mungkin saja yang koruptor itu pola berpikirnya mengatakan nilainya dia itu baik, nggak salah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa fungsi korupsi itu adalah negatif, buruk. Karena dampaknya jelek terhadap kehidupan bangsa.
Saya termasuk orang yang berpendapat korupsi itu adalah negatif, buruk, dan harus kita berantas. Ini saya konfirmasi beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 97. Ketika Ibu Miranda baru datang dari Amerika, ada pertemuan pembina mahasiswa bidang kemahasiswaan di Bogor. Ibu, ada yang berpendapat ini positif dan negatif. Menurut Ibu ahli ekonomi, positif atau negatif? Dia mengatakan negatif, korupsi ini tadi. Nah, ini persoalan adalah persepsi, persoalan nilai, Bapak. Orang ingin memberantas korupsi ini, ada yang mengatakan pendekatan sistem. Saya tidak. Saya lebih cenderung manusianya yang harus kita perbaiki. The man behind the gun jauh lebih penting daripada the gun-nya, daripada sistemnya. Karena yang menjalankan sistem itu adalah manusia. Ini yang dikatakan oleh Wang Angxi ini, filosofis dari Cina. Dua faktor penyebab korupsi katanya. Kita bicara penyebab korupsi kalau mau memberantasnya. Bad law and bad man. Bad law adalah hukum yang buruk dan manusia yang bejat. Bukan Batman yang celananya di luar, Pak Karni. Manusianya yang bejat. Dia mengatakan, kasih saya hakim yang baik, saya akan perbaiki korupsi itu. Bukan peraturan perundang-undangannya. Di Indonesia kalau kita bicara, jangan-jangan terbanyak peraturan perundang tentang korupsi di dunia. Tapi manusianya masih banyak yang bejat. Batman itu tadi. Ini persoalan yang harus kita benahi. Nah, udah hadir mengenai masalah ada dilakukan OTT. Menurut saya ini buktinya bahwa KPK bekerja efektif. Boleh setuju, boleh tidak tentunya. Karena ada. Dari apa dia bekerja OTT ini? Ada dari dua hal. Satu adalah pengaduan masyarakat diatur dalam Undang-Undang 3199. Kemudian adalah dari penyadapan. Dua hal inilah yang menurut saya tentang OTT. Kalau kita tidak ada niat ya untuk melakukan korupsi, kenapa kita harus takut disadap? Oleh karena itu Pak Marsinton, saya dari dahulu posisi saya Pak Fahri selalu menolak perubahan Undang-Undang KPK, terutama menghilangkan pasal 12 itu. Karena itu akan gembira adalah calon-calon koruptor. Pak Karni, kenapa orang ini jahat? Lombroso mengatakan orang jahat karena memang dia diciptakan sebagai penjahat. Saya tidak setuju dengan itu. Kemudian Ferry mengatakan tidak, orang jahat karena faktor lingkungan. Bung Hatta sudah mengatakan korupsi sudah membudaya di Republik kita ini. Bukan budaya orang bantah lagi, itu positif. Tapi korupsi itu adalah counter culture. Nah kemudian Tarde mengatakan tidak, orang jahat itu karena faktor lingkungan dan memang ada niat jahat dari dirinya. Saya tidak tahu di mana Indonesia posisinya, harus kita teliti. Kemudian Pak Karni, penyebab utama korupsi itu adalah ketidakjujuran, tadi sudah disinggung. Inilah masalah besar kita, jadi kepada manusianya lagi. Kalau kita bicara mengenai masalah udah banyak ini orang OTT, kenapa korupsi kok tidak juga henti-hentinya? Ada kalanya saya merenung, apakah kita tidak belajar juga melihat yang namanya laron, Pak Karni? Laron itu selalu mendekati sinar, cahaya. Tetapi begitu dia menyentuh cahaya itu dia mati, gugur. Kawan-kawannya yang namanya laron tadi, dia akan menyuju cahaya juga. Dia akan mati juga, dia nggak akan kapok. Inilah koruptor. Jadi jangan berharap nanti diperbaiki salahnya. Saya tidak mengatakan dianggap. Kita belajar dari laron itu tadi. Salah Bung Fahri, tidak saya mengatakan. Kita belajar dari itu. Apa itu cahaya? Inilah kekuasaan yang dikatakan oleh Lord Acton. Power to corrupt absolute, power corrupt absolutely. Itu. Nah oleh karena itu bagaimana mengawasi kekuasaan ini tadi? Kembali kepada orang-orang yang menjalankannya. Jadi saya berpendapat bahwa korupsi yang lebih utama adalah mengenai masalah manusianya. Kemudian penyadapan, ada pemikiran untuk ada nanti akan diatur oleh DPR, harus ada izin dari pengadilan. Saya tidak sependapat. Ini bukti kita lihat, ketua pengadilan tinggi saja melakukan korupsi. Kalau diminta izin ke situ, kira-kira bagaimana? Kemudian apakah pengadilan akan 24 jam buka? Tidak, dia akan lari dahuluan.
itu nanti akan objek juga akan diperjualbelikan informasi itu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu bukan solusi yang tepat kalau kita mau memperbaikinya. Saya melihat undang-undang KPK sudah cukup efektif dalam pemberantasan korupsi. Tinggal mungkin yang menjalankannya. Jangan kalau memangnya KPK-nya sudah oke, kalau ada orang yang menjalankan yang salah, jangan undang-undangnya, institusinya yang kita obrak-abrik. Manusianya itu yang harus kita perbaiki. Baik. Mungkin karena Pak Karni sudah lihat-lihat dari tadi baik-baiknya, Ya. saya ingin juga sedikit lagi aja Pak Karni. Dari tadi muncul hak-hak asasi manusia. Saya orang yang selalu mengatakan, kalau kita menggunakan parameter hak asasi manusia adalah terhadap orang yang bukan melanggar hak asasi manusia. Koruptor lebih-lebih melanggar hak asasi manusia. Jadi jangan ketika mereka kita bicara hak asasi manusia, karena dia telah seharusnya negara menurut pasal 34 memelihara masyarakat fakir miskin itu tadi dan orang-orang terlantar. Sekarang belum mampu secara total karena menurut Prosumitro, walaupun itu belum dibuktikan, 30% APBN kita bocor. Iya, setuju itu. Mungkin sekarang apa berkurang atau berlebih, Bung Fahri? Nah, kita nggak tahu. Sekarang transparan. Ya. Sekarang semua orang ngontrol APBN, Pak. Bapak nggak usah khawatir, itu cara kerja demokrasi. Baik, tapi Makanya saya kita masuk demokrasi. saya- Nggak usah khawatir. Ya, Pak Karni, oleh karena itu menurut saya tidak setuju KPK dibubarkan. KPK adalah anak dari reformasi. Artinya kalau dilakukan itu kita mengkhianati reformasi. Baik, terima kasih. Dan jangan terjadi reformasi yang berikutnya. Baik. Terima kasih. Magdir. Terima kasih Bang Karni. Saya cuma ingin fokus bicara tentang penyadapan. Ya. Saya punya pengalaman mengenai menangani perkara penyadapan ini sejak tahun 2008. Ada sekitar 7, 8 atau sekitar itulah perkara yang saya coba tangani. Ada satu hal yang menarik di dalam soal penyadapan ini. Salah satu contoh ketika tahun 2008 itu ada orang yang disadap itu dengan tanpa ada surat perintah penyelidikan. Bahkan 2 orang yang disadap itu 1 bulan sebelum mereka diperkenalkan. Mereka berdua secara bersamaan dilakukan penyadapan. Ini keterangan seorang yang melakukan penyadapan itu di hadapan persidangan. Nah, ini satu. Kemudian kedua, dari perkara-perkara yang lain yang saya juga lihat, misalnya ada orang yang disadap karena pembicaraan, kebetulan bicara dengan orang lain sehingga itu terangkat. Dia juga jadi disadap. Nah, kalau berhubungan dengan penyadapan-penyadapan ini dengan OTT, ini yang selalu kita persoalkan misalnya bahwa kalau saya selalu katakan bahwa fungsi pencegahan itu yang tidak dilakukan secara baik oleh KPK. Salah satu contoh yang paling mestinya itu bisa dicegah ketika Ketua DPD Irman Gusman ditangkap tangan, itu dasarnya ada percakapan suami istri yang hendak memberikan uang nilainya 100 juta kepada Irman Gusman. Itu sekitar siang hari atau pagi hari mereka bercakap-cakap itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Bukan dicegah, tetapi malah justru ditunggu di depan rumahnya. Ya, ketika orang itu datang, ditunggu, dan ketika mereka keluar, itu ditangkap. Nah, ini yang saya katakan bahwa pendekatan penyadapan, tangkap tangan seperti ini yang nggak benar. Kenapa? Karena pendekatan kita yang kita lakukan, ini yang selalu disebut dalam teori-teori hukum pidana, ini yang disebut sebagai crime control. Ya. Orang itu akan dibuat sedemikian rupa, ya, supaya bisa dipidana, dan kalau dipidana dengan hukuman yang sangat tinggi. Ada satu contoh lagi yang saya kira bisa menjadi perhatian kita, yang baru saja terjadi sejak tanggal 20 Juni.
Gubernur Bengkulu. Gubernur Bengkulu ini dalam berita acara tangkap tangan, ya, itu dikatakan bahwa sejak tanggal 16 Juni KPK sudah mempunyai informasi bahwa istrinya akan diberi uang. Tanggal 20 istrinya ditangkap. Nah, ketika ada laporan dari ajudan bahwa istri gubernur ini ditangkap oleh KPK karena ada OTT, dia datangi, dia cari di mana orang ini ditangkap. Apa penyebabnya? Apa yang terjadi? Dia juga ikut dibawa ke Jakarta dan juga dijadikan sebagai salah seorang tersangka OTT. Ini yang saya mau katakan adalah OTT eksesif seperti ini yang mesti ada pengaturan. Ya. Kalau orang tidak jelas ada perbuatan pidananya, bagaimana orang ini bisa dianggap di OTT? Saya pernah ikut serta di dalam mengajukan pra-peradilan terhadap dalam perkara OTT-nya Irman Gusman. Malangnya apa? Sebelum putusan pra-peradilan diputus, KPK sudah melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Ketika berkas perkara diterima oleh pengadilan, ditunjuk oleh hakim pra-peradilan dikatakan bahwa perkara itu sudah diperiksa sehingga pra-peradilan digugurkan. Apa yang terjadi? Ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan bagaimana batalnya satu pra-peradilan. Tidak bisa pemeriksaan administratif itu dianggap bahwa perkara ini sudah selesai diperiksa. Sudah dimulai diperiksa. Diperiksa di pengadilan itu adalah ketika orang terhadap seorang terdakwa itu sudah dibacakan surat dakwaannya. Nah, inilah kritik-kritik yang saya kira yang kita mesti alamatkan secara baik kepada KPK ini. Pengaturan terhadap penyadapan ini itu diperlukan. Tidak bisa semua orang disadap begitu saja kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Satu hal lagi misalnya, Bupati Pamekasan. Karena ada orang lain yang ditangkap tangan, kemudian ada yang mengaku bahwa ini diketahui oleh Bupati, lantas dia juga ditangkap. Dibawa ke Jakarta dengan alasan untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi apa yang saya tangkap dari situasi ini adalah bahwa kemudian timbul pemberitaan yang luar biasa besarnya. Ya. Gubernur ditangkap, bupati ditangkap dengan cara tangkap tangan. Nah ini yang saya kira yang harus kita coba perbaiki ya di dalam proses OTT ini. Ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita kembali mestinya ketentuan-ketentuan mengenai ini harusnya dikembalikan kepada ketentuan undang-undang. Tidak bisa, saya ingat betul di dalam perkaranya Irman Gusman itu pernyataan dari Profesor Andi Hamzah. Kalau orang sudah diikuti berhari-hari bahkan berbulan-bulan, itu tidak bisa lagi kita sebut sebagai tangkap tangan. Ya, karena ini ada seharusnya menurut beliau ketika itu harusnya dilakukan proses hukum yang biasa. Kalau orang itu ketangkap menerima suap, lakukanlah, ditangkaplah dia karena menerima suap. Bukan dengan dikatakan bahwa ini OTT. Karena OTT itu kejadiannya seketika. Ya. Nah ini saya kira ini yang penting untuk kita coba benahi. Satu lagi saya kira Bang Karni ya, yang juga sangat penting sekarang ini pendekatan kita terhadap pemberantasan korupsi. Yang tidak terjadi secara baik sekarang ini adalah mengenai pencegahan. Ya. Pencegahan itu seolah-olah sekarang ini kalau datang kemana ceramah di mana itu yang pencegahan. Mestinya tidak seperti itu. Pencegahan itu kalau diketahui bahwa ada orang hendak melakukan perbuatan pidana, itu dicegah. Jangan dibiarkan dulu orang mati baru hendak dicegah. Kan analoginya bisa seperti itu. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Saya kira itu komentar saya. Terima kasih Pak Karni. Baik. Sekarang kata akhir dari Profesor Gayus Lumut, Hakim Agung.
Terima kasih Pak Karni. Ternyata saya dapat bagian juga. Saya akan menyampaikan apa yang Pak Karni dan audiens yang ada ini untuk membuka pikiran saya yang banyak saya cuapkan. Saya tidak akan bicara dengan cara marah-marah Pak Karni, karena porsi marah saya sudah saya limpahkan ke Pak Saur ketika saya masih menjadi advokat, juga kepada Johnson Penjahitan, dan ketika saya DPR diwariskan dan juga kepada Pak Fahri dan ada Pak Masinton. Ya, beliaulah yang itu. Tetapi tidak buruk Pak Karni menyampaikan dengan marah-marah itu ekspresi. Materi mungkin bagus sekali. Jadi saya akan coba tapi dengan tidak seperti itu supaya mudah untuk ditangkap. Sudah malam sekali soalnya, untuk emosi juga udah capek kita. Setahun yang lalu Pak Karni pernah mengundang saya, ketika itu topik pembahasannya adalah robohnya mahkamah kita. Menarik sekali. Pak Karni waktu itu juga menyampaikan bahwa hukum sudah jadi bisnis. Pelayanan kesehatan juga sudah menjadi bisnis. Kemudian politik juga sudah menjadi bisnis. Pak Karni mengutip kata George Soros. George Soros adalah seorang kapitalis radikal. Kita kenal di banyak tulisan di The Capital Trade juga menguraikan mengenai banyak George Soros ini melakukan tindakan-tindakan atau pelayanan-pelayanan yang bersifat radikal di bidang bisnisnya. Nah, yang akan saya sampaikan adalah bahwa kalau apa yang George Soros itu betul, hukum sudah menjadi bisnis. Ini mengerikan sekali Pak Karni. Bukan cuma penutup katanya adalah itu sangat merusak masyarakat. Nah, kalau hukum merusak masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia, domestik, akan merusak masyarakat internasional yang ada kerjasama dengan kita, dengan Indonesia. Dan mereka tentu akan tidak suka dengan keadaan seperti itu. Nah, terjadi seperti sekarang ini. Mengkhawatirkan sekali. Apakah sengketa perdata juga tidak kelihatan? Tidak terungkap? Ini akan terjadi di mana-mana di pengadilan. Nah, kita sangat terkejut ketika seorang ketua pengadilan tinggi, seorang ketua pengadilan tinggi ini disebut provos oleh kalangan Mahkamah Agung, penjaga. Karena apa? KPT ini membawain sekitar average 30 PN, pengadilan negeri atau bisa di bawahnya. Kalau Jawa Timur itu malah lebih. Provinsi Jawa Timur itu 38 pengadilan negeri di sana, yang kabupaten kota. Artinya bahwa bagaimana masyarakat di desa-desa, di daerah kabupaten dan kota itu melihat keadaan pengadilan yang kita selalu juga saksikan keluhan-keluhan mereka. Saya akan mulai dengan apa sebabnya seorang yang sudah mempunyai tingkatan ketua pengadilan tinggi, yang sebentar lagi mungkin dia bisa menjadi hakim agung kalau dia lolos dari proses menjadi hakim agung. Persoalannya yang saya kemukakan, saya mulai, ini terlalu luas kalau saya buka semua, tapi saya akan mencoba untuk mempersempit ungkapan saya sehingga lebih fokus supaya jelas persoalannya. Ini seorang yang bisa menjabat di berbagai pimpinan peradilan dari tingkat pengadilan negeri, banding sampai di MA, pimpinan MA. Itu akan dimulai dari ketika sebuah forum yang bernama TPM, tim promosi dan mutasi, yang memungkinkan untuk hidup pejabat. Khusus untuk KPT dan WKPT ada tambahannya, yaitu Rapim MA. Itu tambahan khusus itu. Demikian terseleksinya orang-orang menurut aturan, terseleksi dengan baik, dan terjadilah peristiwa hari ini yang terungkap. Mungkin bisa yang tidak terungkap lebih banyak lagi mungkin ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Nah, oleh karena itu mari kita mencoba untuk menelusuri apa sih yang bernama makhluk TPM ini. Itu untuk hakim-hakim. Di luar hakim ada Baperjakat namanya, dipimpin oleh Sekma. Untuk kenangan pangkat para tenaga administrasi peradilan di luar hakim. Tim namanya badan pemeriksa
Badan Pemeriksa Kepangkatan dan Kedudukan, Baperjakat, jabatan dan pangkat. Oleh karena itu Pak Karni, dua wilayah ini harus kita teliti. Nantinya kalau kita mencari siapa sesungguhnya bersalah ketika seorang yang telah diteliti dengan ketat ini masih melakukan pelanggaran sehingga KPK meng-OTT. Dan nanti jangan lagi kalau dicari siapa yang paling bersalah, ya kalau TPM ditentukan oleh tim yang bernama TPM dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung, menghasilkan seorang KPT, WKPT, dan KPN, WKPN. Ini menjadi cikal bakal dari penelitian kita bahwa ternyata ya bermuaranya dari penempatan tadi. Nah ketika ini ditangkap, dicari siapa bertanggung jawab, ada permanya nomor 8 tahun 2016. Kalau ini ditemukan kesalahan oleh pimpinan Mahkamah Agung, ya Mahkamah Agung bisa memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memberhentikan pimpinan Mahkamah Agung. Pasal 4 itu. Nah, pasal 6-nya di ayat 4 itu penjelasannya agak aneh bagi saya dan bagi setelah saya mendalami dan mungkin publik juga akan permani peraturan Mahkamah Agung. Kalau ketua dianggap bersalah, maka akan dilakukan oleh seorang wakil ketua. Sekarang cuma satu, dulu ada dua, yang satu belum diisi lagi. Dan pimpinan Mahkamah Agung yang semua 10 orang dikurangi 3 berarti 7 orang. Ini penentu nantinya, membentuk sebuah kelompok yang akan mengadili ketua. Saya agak heran di sini karena memang undang-undang mengatur seperti ini. Mungkin tugasnya Pak Masinton, Pak Fahri nanti untuk memperhatikan. Karena sebutan ketua muda bidang masing-masing ini dipilih oleh ketua sendiri, oleh ketua. Artinya ketua ini bersama dengan 2 wakil tadi. Nah, kalau ini yang terjadi, apakah dia bisa objektif, bisa memutuskan perkara yang terbaik untuk mengadili seorang ketua Mahkamah Agung? Ini persoalan-persoalan. Saya pernah mengusulkan agar di luar ketua Mahkamah Agung dan wakil ketua, termasuk ketua muda bidang masing-masing itu juga dipilih di antara hakim agung semestinya. Ini adalah perubahan kalau nanti ada jabatan hakim, ini perlu diperhatikan karena berbahaya sekali untuk ke depan. Nah kemudian memang ada pelanggaran hukum di sini di Mahkamah Agung ini dalam hal sebutan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang Nomor 4 tahun 2009 di pasal 5 jelas menyebutkan istilahnya adalah ketua muda bidang perdata misalnya, ketua muda bidang lain-lain. Digantilah sekarang ini dengan ketua kamar. Kamar apa itu? Ini pertanyaannya. Penggantian yang melanggar undang-undang dan berlaku secara formal, secara resmi. Ini pertanyaan saya. Dan pertanyaan untuk apa itu? Seorang ketua muda, istilah yang sudah demikian diatur dengan pertimbangan undang-undang, menjadi ketua kamar hari ini. Ketua kamar pembinaan, ketua kamar pengawasan. Ada kamar lain juga mungkin saya tidak bisa tahu itu. Nah, oleh karena itu Pak Karni, saya akan mengatakan kalau hari ini kita harus meminta tanggung jawab pimpinan Mahkamah Agung terhadap kejadian. Ini strukturnya jelas. Kalau anggota hakim di PN itu bersalah, ketua PN diberhentikan. Itu ada baik di maklumat maupun di Perma nomor 8 tadi tahun 2016. Kalau Perma nomor 1 kalau maklumat 1 tahun 2017. Ada diatur. Kalau di pengadilan tinggi, ketua PT lah yang diberhentikan. Nah kalau ketua PT berbuat salah, kaitan dengan TPM tadi, jangan menyalahkan dirjen. Dirjen mau kamar yang berbeda, itu kamar sebelah itu. Nah, artinya dirjen bertanggung menurut Perpres nomor 13 tahun 2005 yang berlaku sampai sekarang. Dirjen-dirjen itu bertanggung jawab kepada sekjen. Ini yang perlu kita ketahui. Kalau kita bicara mengkoreksi Mahkamah Agung, ya namanya koreksi itu banyak sekali ditemukan. Bagaimana persoalan sekma yang lalu, yang sampai hari belum tuntas. Yang lain lagi, Perma nomor 8 tahun 2016 ini sudah berlaku ketika terjadi peristiwa-peristiwa di beberapa pengadilan, termasuk di Jakarta, Jakarta Pusat.
Jakarta Utara. Apakah sama dengan Bengkulu yang diberhentikan jabatan ketua PN-nya? Apa ketua Jakarta Pusat itu tidak termasuk peraturan dibuat oleh MA sendiri? Tidak pernah disinggung ketua PN-nya. Ini pertanyaan-pertanyaan dan keluhan masyarakat yang jelas harus dipikirkan. Oleh karena itu Pak Karni, saya mengusulkan tegas agar Ketua Mahkamah Agung ini secara terhormat mengundurkan diri. Kepimpinan Mahkamah Agung sejak 2012 sampai hari ini 5 tahun makin berkembang biak pelanggaran-pelanggaran. OTT terakhir ini mengejutkan, seorang KPT. Pak Karni, oleh karena itu harapan saya tidak hanya memberhentikan, tentu saya harus memberikan jalan keluar. Bagaimana saya harus mencarikan pemikiran saya untuk mencoba setelah katakan Ketua Mahkamah Agung ini berhenti dengan cara heroik yang dihormati oleh banyak orang. Setelah itu, sebelum dia berhenti atau dia mundur, itu harus ada tanggung jawab yang lebih luas lagi. Saya harus mengatakan tegas, semestinya pimpinan ini demisioner. Sementara waktu diisi oleh orang-orang baru yang mencoba nanti untuk memimpin sementara, untuk melakukan evaluasi. Evaluasi secara total. Apa yang dievaluasi? Seberkali-kali saya kemukakan, mengevaluasi seluruh pimpinan jajaran peradilan dari strata teratas sampai ke bawah. Di PN itu hanya ada 2, ketua, wakil ketua PN, sejumlah 600-an PN. Di PT itu hanya punya 33 kita, walaupun provinsinya ada 34. Ketua PT dan wakil ketua PT. Di MA ada 10. Itu dievaluasi semua. Yang bagus dipertahankan, yang jelek dibuang, tidak pakai. Saya meyakini dengan cara begini, memang kerjasama MA dengan KPK sangat bagus, dengan KY sangat bagus, mungkin dengan pihak lain juga akan bagus. Tetapi apakah efektif kerjasama di bidang pengawasan dan pembinaan dengan tujuan pencegahan terhadap orang-orang yang belum diseleksi, terhadap orang-orang yang belum dites kembali? Tidak akan berhasil. Akan terulang terus ini peristiwa-peristiwa OTT ini. Jadi usul saya, kerjasama bagus, niat untuk melakukan perbaikan bagus, tetapi harus terhadap orang-orang yang bagus juga. Kepada orang-orang seperti hari ini tidak dilakukan evaluasi yang baik, memimpin lembaga-lembaga yang sangat besar bernama Mahkamah Agung dan jajarannya, saya pikir apakah bertahun-tahun ini kita akan berkutat dengan OTT terus. Sementara itu Pak Karni, terima kasih. Baru pertama kali dalam sejarah Hakim Agung menyarankan Ketua Mahkamah Agung untuk mundur dari jabatan. Pemirsa, diskusi tentang OTT dan apa yang terjadi dengan KPK terakhir atau tidakkan KPK bulan-bulan terakhir sebenarnya menarik sekali. Hanya sayangnya baik yang pro KPK ataupun yang tidak itu sama-sama curiga. DPR curiga sama KPK, kubu KPK curiga DPR mau mengembosinya. Orang yang korupsi secara natural itu akan selalu curiga. Korupsi dalam arti kata luas ini, bisa korupsi berpikir dan segala macam, natural. Dan orang yang selalu curiga akan gampang untuk korupsi. Kata Joseph Edison, politisi Inggris. Kita ketemu LC yang akan datang. I see trees of green, red roses too. I see them blue
And I think to myself, what a wonderful world. Hey, I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day and the dark says good night. And I think to myself, what a wonderful world. Yeah. Oh, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands.